Ramadan bersama Gus Zainul. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau tadi tentang bagaimana kita berupaya di bulan Ramadan ini untuk lebih mencintai terhadap Al-Quran. Ini sedikit ada pertanyaan Gus tentang apa perbedaan ilmu Quran atau dengan hafidul Quran. Ilmu Quran, Hilmul pakai Hilmun itu aris ya, aris santun. Kalau hafidul Quran itu orang yang menjaga. Jadi mungkin yang dimaksud qari'ul Quran sama talil Quran. Ini perbedaan qiraah dengan tilawah ini kan lafadznya sama, maknanya sama. Lafadznya beda tapi mengandung pengertian yang beda. Kalau qiraah ini hanya membaca tanpa disertai memahami isinya. Tapi kalau tilawah ini membaca sambil memahami isinya. Karena ada istilah hamilul Quran. Hamilul Quran, bukan khilmul, bukan hamilul Quran. Jadi hamlu tadi bukan khilmu. Jadi ada hamilul Quran, ada hafidul Quran. Nah kalau hafid ini hafal tanpa mengamalkan, tapi kalau hamilul Quran ini yang istimewa. Bukan sekedar hafal tapi dia mengamalkan isinya Al-Quran. Namanya hamilul Quran. Inilah orang yang dijanjikan Allah seperti yang diberitakan Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Lailata usriya bi ila samai ausani rabbi ausani samitu rabbi samitu al-haqqa yaqul. Ketika aku Isra Mi'raj, aku mendengar Tuhanku berfirman, ya Muhammad, hamalatul Quran, la yu'adzabuna wa la yuhasabuna yawmal. Wong sing nggendong, wong sing mikul Al-Quran itu iso dina kiamat mulai disiksa nanti bisa. Dan ya Muhammad, inna hamilal Quran idza mata tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikati. Muhammad, kamu perlu tahu ketika orang yang hamil Quran itu mati, langit-langitku, bumiku, semua malaikatku menangis karena kematian. Keutamaan hamil Quran. Dan Nabi juga dikatakan, disampaikan oleh Allah, ya Muhammad, innal jannata tashtaqu ila salasati nafar. Anta wa sahibaika wa hamilul Quran. Surga itu rindu ada 3 orang. Kamu dan 2 sahabatmu. Di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga hamil. Di hamil ini orang yang memikul, membawa Quran. Quran berjalan. Jangan diatur berjalan orang hafal, tidak. Mereka yang mempraktekkan isi Al-Quran. Itu Quran jalan. Yang banyak ini kan, yang banyak kadang pandai membaca nggak paham isinya. Makanya ada qari'ul Quran, ada talil Quran, ada hafidul Quran, ada hamilul Quran. Jadi kalau hamil ini yang mengamalkan, ini yang hafal. Dan semuanya istimewa, baca Quran istimewa. Tapi yang teristimewa yang disebut ahlullah niku hamilul Quran. Baik Gus, nampaknya sudah beberapa pendengar yang sudah bergabung ini Gus. Ini ada datangnya dari Mbak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lia dari ini tidak ada ini. Ya kayaknya begitu. Mau tanya tentang bacaan doa Nabi Yunus Gus. Ini kan ada yang membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntum minadh dhalimin. Ya diwakafkan subhanak. Ada yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Apa perbedaan wakaf itu memiliki makna yang berbeda? Kalau secara bacaan ya kalau wakaf kan berhenti.
terus Anda lanjutkan. Tapi kalau itu dilanjutkan berarti wasol. Yang lebih baik ya wasol. Karena bukan tempat berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, nanti maknanya juga tentu saja subhanak. Ini kuntu minallah. Nah, ini berhenti. Nah, padahal ayat itu tidak berhenti, sambung. Nah, ini diantara keutamaan doa yang dibaca Nabi Yunus ketika ada di perut ikan paus. Diriwayatkan itu 3 hari 3 malam. Ada satu riwayat 7 hari 7 malam. Ada satu riwayat 40 hari 40 malam. Nah, ini apabila dibaca ketika sakit. Ada hadis nah, ketika Anda sakit itu kan pilihannya cuma 2 ya. Nah, kadang waras, kadang bablas. Kalau waras, Anda diampuni dosa. Kalau bablas, dicatat mati syahid. Ini apabila Anda ketika sakit membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Nah, wa in mata syahida. Wa in bari'a maghfuran. Ini makanya ketika sakit itu banyak berzikir. Sakit itu anugerah. Sebetulnya menghilangkan dosa, mengangkat derajat, dan Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar kalau kita menerima. Jadi ada satu riwayat yang membaca Al-Ikhlas ya Allah 100 kali. Kalau dia sembuh, ya dia diampuni semua dosanya. Kalau dia mati, dia terbebas dari siksa kubur, fitnah kubur, akan bisa melewati Shiratal Mustaqim dengan naik kedua sayap malaikat dengan membaca Qul Huwallahu 100 kali ketika sakit hingga maradi mauti, sakit yang bisa mendatangkan kematian. Sakit parah ya. Baik begitu Mbak Lia. Jadi sebaiknya memang tidak diwakafkan di tengahnya. Kemudian ini Gus ada juga datangnya dari Bapak Masono ini yang ada di Kaliwaron ini ya. Iya. Assalamualaikum Gus. Ya, waalaikumsalam di sana. Baik kabarnya di sana. Ini mau izin bertanya, bagaimana caranya supaya tetap beribadah walau tangan atau anggota tubuh yang lainnya ya, pada saat itu terluka dalam keadaan berdarah. Jadi bagaimana cara wudhunya ini Gus? Sebelum wudhu ya kita bersihkan dulu tangan kita. Dan kalaupun ada larangan tidak boleh kena air ya, yang kita basuh yang boleh kena air. Misalnya kita tayamum, yang tidak. Bisa kita dahulukan tayamumnya, bisa kita akhirkan. Ini misalnya kita membasuh yang luka itu dulu, atau kita tinggal tangan dibasahi kita lewatkan di atasnya. Tapi yang terpenting kondisinya sudah bersih. Sudah bersih. Adapun ketika kita sholat kok keluar itu dimaafkan. Kalau kita sholat lagi harus dibersihkan. Dibersihkan saja tanpa wudhu, karena nggak membatalkan wudhu. Jadi kalau itu masih keluar darahnya dalam artian wudhu itu harus dibersihkan dulu. Apa boleh terus kemudian diplastar? Iya, setelah bersih kan kita tutup. Kita tutup. Nah, seperti orang besar itu ya. Jadi kalau sudah segera sholat. Adapun darah yang keluar setelah sholat itu tidak masalah. Ini termasuk orang-orang yang sudah sepuh ini kan kadang-kadang ngeslong. Tahu-tahu keluar, ini kan akhirnya pakai pampers ini kan. Nah, ini bagaimana ini Gus? Kalau orang normal dengan orang yang tidak normal kan beda. Kalau orang normal bebas kapan saja wudhu, masuk sholat, masuk waktu sholat atau nggak masuk, bebas. Tapi kalau orang yang tidak normal dalam artian kata klepnya ini ya wudhunya harus masuk sholat.
harus masuk waktu. Ketika masuk waktu, kita bersikap segera wudhu langsung sholat. Jadi itu. Ini makanya sehat itu mahal. Ya. Tapi bagaimanapun juga ibadah tetap wajib. Waktu terbakar hatta yang dia kalian. Ibadahlah kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Pokok akal ini waras wajib sholat. Termasuk wong di Gusti apahan itu harus sholat. Kalaupun kita tidak memenuhi syarat-syarat, ini seperti najis semuanya pakaian dan tetap sholat dihormati waktu. Namun setelah kita mampu bersuci pakaian itu kita ulang agar tidak berdosa. Baik Gus, begitu Pak Wansono, ya, jadi keterangan ini sudah jelas lah ya, yang disampaikan saya itu tadi. Dan ini datangnya dari siapa ini? Mas Mukhlis yang ada di Tambak Dalam Baru. Pak Sapang, sekolahan ini biasa kadang malam, maling ya pada malam. Ya Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takdim buat Yai Haji Zainul Arifin Zain, semoga sehat selalu, dan juga para ikhwan yang lain. Wah ini ada khusus ini Gus, yang terutama yang ganteng ini Mas Sony katanya. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Nah, ini yang ditanyakan Gus, jika ibu memiliki ibu kemudian meninggal dunia karena sakit dan selama 3 bulan tidak bisa menunaikan sholat, apakah anak-anaknya wajib mengganti atau mengkodok sholat dari ibunya? Ini masalah mengkodok sholat ya, di dalam ilmu fikih ini memang masalah khilafiyah. Ada yang wajib dikodok, ada yang tidak. Tapi pendapat yang kuat dikodok. Siapa yang mengkodok? Ya anaknya, ahli waris. Jangan diwaris hartanya saja, waris utang-utangnya yang menanggungannya. Ketika ada mayat mati itu jangan tergesa-gesa disolati. Karena Nabi itu pernah suatu ketika disuruh nyolati jenazah, Nabi bertanya dulu, ini apa nggak punya tanggungan? Nggak ada yang menjamin saya mau sholat. Sebelum sholat itu lepaskan semua ikatan-ikatan mayat, setelah itu sholat. Jadi ya ahli waris, karena dia mewarisi semua harta dari almarhumah. Boleh kamu tidak mengerjakan, kamu bisa menyuruh orang. Kalau ada orang yang mau gratis, ya monggo. Tapi saya kira tidak ada ya. Nah, orang etis nih. Sampai ngomong wong tulung, sampai sholat gitu bulan, pulau gaji kang salah terus ya. Monggo. Nek sampean mboten purut, tapi sing paling utama ya warisnya. Karena yang kita waris itu bukan hanya hartanya, semua yang jadi tanggungan dia juga kita lah yang harus menyelesaikan. Masuk utang, utang dengan sesama manusia, apalagi utang dengan Allah. Kemudian ini Gus, ketika seseorang sakit dalam keadaan koma, ini kan berarti kan kesadaran tidak ada. Sedangkan kewajiban sholat itu adalah ketika adanya kesadaran. Apakah termasuk juga ini sholatnya harus diqodho? Tidak, kalau pas koma itu nggak masuk. Jadi yang ketika sadar, itu yang baik begitu Pak Mukhlis ya. Ini bisa ini yang bagi pendengar setia yang memang ahli waris, merupakan ahli waris ini. Jadi sholat ya kalaupun tidak ada ahli waris yang mau, ya ada orang yang mau mengerjakan itu bagus. Tapi ya waris ini harusnya ahli waris harus, karena mewarisi semua peninggalannya. Baik Gus, kemudian yang selanjutnya ini ada datangnya dari yang dibilang Pak Mukhlis tadi, orang ganteng ini, dari Mas Sony ini. Ada Mas Sony.
Saya ini tidak tahu yang orang mana ini, sorry. dari Rangka apa dari Kapas Baru ini. Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini yang ditanyakan ada 3. Yang pertama, membayar fidyah apa harus langsung setelah orang tersebut sudah tidak berhalangan? Kemudian yang kedua, apakah membayar fidyah itu harus orang yang berpuasa? Mungkin yang memiliki kewajiban puasa mungkin. Kemudian yang ketiga adalah mengajak orang yang tidak berpuasa untuk berbuka puasa, apakah itu dosa? Nah, itu pertanyaan itu. Yang pertama itu pertanyaan tentang membayar fidyah. Ya. Apakah harus langsung? Ya tidak harus. Lebih baik utang itu dibayar lebih cepat lebih baik. Yang penting wajib dibayar seperti utang puasa ya. Sampai selepas hari raya, pokoknya ada tanggal 1, kalau tanggal 1 Syawal haram. Siapa yang makan suguhan itu? Iya, tanggal 2 jadi sahur. Walaupun tidak bisa sampai batas akhir sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau masuk Ramadan sudah kena denda. Gitu ya. Jadi boleh tidak disegerakan itu boleh, tapi disegerakan lebih baik disegerakan. Yang kedua tentang apakah orang yang membayar fidyah itu harus dirinya sendiri yang meninggalkan puasa. Kalau dibayar orang lain, kalau dia yang membayar, kalau ada yang menanggung ya yang menanggung, yang membiayai. Misalnya istri ya suami, kecuali suaminya kiri. Jangan duwe bojo. Ya api-api bojo ya. Wis Mas gak usah bayar, aku tak bayar dhewe. Wah, iku sip oleh bojo. Ya kan ini kewajiban suami. Suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, yang kedua di wa bima anfaqu min amwali. Jadi wong lanang niku tukase boten kok gendel lek sepeda ban gembos sing nutun niku sing lanang. Genteng bocor aja wedok kon menek. Nah, lanang ini punya kekuatan lebih, punya keunggulan kelebihan. Dan yang kedua, itu tugas memberikan nafkah. Bukan hanya nafkah lah, batin aja. Lahir ini juga. Nah, beruntung kalau ada istri yang punya harta simpanan dipakai, bahkan uang mas kawin diberikan kepada itu istimewa. Makanya ada satu hadis begini, ada 5 orang yang andaikan Nabi boleh membuka rahasia ini, Nabi menyatakan 5 orang ini ahli surga. Laula iddi'aul ghaibi la syahidtu ala khamsina farid annahum ahlul jannah. Andai aku tidak dilarang oleh Allah membuka rahasia Allah, niscaya aku akan mengatakan 5 orang ini adalah ahli surga. Al-fakir shahibul iyal, wong melarat sing duwe ramutan. Artinya kamu meskipun melarat ku kawin tuh ya aja wedi niku sing nanggung Gusti Allah. Gusti Allah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku sing nanggung. Ojo kon mateni anakmu gara-gara wedi guys iso mingon. Jadi tidak boleh. Tadi yang ketiga memberikan mengajak berbuka bagi yang tidak puasa. 5 orang yang termasuk ahli surga, al-fakir shahibul iyal. Wong larat tapi itu ya anak bojo istimewa lek sabar lho nggih. Tetap makanya wedok ya usaha ngono. Sampeyan keringet golekno anak bojo niku ibadah. Pernah Anda mendengar satu hadis? Inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha illal hamu fi talabil ma'isyah. Ada dosa di antara dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah kecuali dengan merasa sedih di dalam mencari rizki, angel golek duit sampai subuh sampai susah sampai bingung
sepi yang lu niku ngelebur dosa kuwi. Ya, begitu juga yang kaya, jangan malas. Yang kaya yo ojo ngentengno berangkat nang Mekah. Sing larat yo ojo putus asa. asa kerja. Sing sugih yo ngono. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiru illal niki susah. Oleh duit wong sugih ini nyambut gawe yo sebab ono dosa gak bisa sepuro. Nggih, kejaba ngrasakno angele golekno kok menguji kok ya pencarian kebutuhan hidup. Nah, begitu juga sing melarat, ojo main kerja. Duwe cita-cita kepinginan iso wukuf nang Arafah. Sebab Gusti Allah Kanjeng Nabi ku dawuh inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiru illal wukuf di Arafah. Ada di antara dosa-dosa yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjadikan Allah mengampuni kecuali wukuf di padang Arafah. Nah kalau ke sana naik sepeda engkol itu sampai mampu tahu. Apalagi jalan kaki bunuh diri. Itu butuh duit, butuh biaya. Ya, nyambut tono dusun. Lho, kula nyambut gawe sampe lek kula aja ngono. Gusti Allah niku nggih, sampeyan mek dikongkon golek tok urusan kok oleh pira kaya kok jare Gusti Allah. Gusti Allah. Lah sampeyan pas golek rongsokan nemu masak kempel ya napa sampeyan. Nemu sendok rupa emas ya. Ditimbang piro niku pergerake. Allah sudah memberi. Nah kamu bekerja aja dengan niatan ya Allah mungkin ini kesempatan oleh rezeki barokah insyaallah makan ojo berhasil akeh samunya akeh sok buku kelambi kami itu cukup nutupi aurat. Nah ini al-fakir sahibul yang kedua wal mar'ah al-mutasaddiqatu bimahriya ala zawjiha. Wong wedok sing kelem nyedekano duit mas kawin iki wong. Termasuk wong wedok sing gelem ngekekno duit blonjo sing disimpen dikekno wong wis tenang mas kawin sama ya. Asik. Ada suara. Masyaallah. Yang ketiga wal mar'a ar-radhi anna zawjiha wanita yang diridhoi suami. Yang keempat wasyakhsu ar-radhi anhu walidah. Orang yang mendapatkan ridho kedua orang tua. Yang kelima wattaibu minadzar. Orang yang bertobat dari dosa. Jadi besar apapun dosa kalian, sebanyak apapun, kalau kamu bertobat, kamu akan menjadi ahli surga. Nanti mumpung Ramadan, kami mbok, saudaraku sebangsa setanah air, kalaupun masih menyimpang, semoga panjenengan segera diberikan kesadaran oleh Allah. Ingat, hidup ini bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang sesungguhnya setelah kehidupan di dunia. Dan di akhirat itu adalah tempat pembalasan atas segala amal perbuatan. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Nah, untuk soal yang ketiga tadi, apakah berdosa? Apakah boleh mengajak orang yang tidak berpuasa berbuka puasa? Ya sampai jamaah ya baik itu. Tapi bukan kenapa berbuka, diajak makan. Mungkin harapan kita barangkali mudah-mudahan mendapatkan berkahnya kita iftar ya. Ini iftar ini ada doanya. Ya kamu aja enggak diajak maksiat, diajak makan kecuali ya kalau kamu orang itu tidak berpuasa, kamu kasih makan, padahal dia nggak ada utur orang. Nah ini jelas dosa. Kamu mendukung. Nah kalau mengajak makan waktunya berbuka, is okay. Bagus itu. Dan harapan mudah-mudahan dengan makanan yang disiapkan untuk berbuka ini dia mendapatkan hidayah. Itu Mas Soli yang kan ya.
Kemudian ini yang terakhir Gus, ada datanya dari Mas Faisal yang ada di Pesantren. Alhamdulillah tidak pernah absen. Masya Allah. Selalu menyimak. Selalu siap dan hadir selalu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah menutup hutang dari program-program pinjaman di bank yang dengan cara menutupnya dengan meminjam hutang lagi? Contohnya adalah salah satu produk bank yang mungkin cicilannya lebih ringan. Gitu Gus. Ini gimana nih Gus? Minjam itu sebetulnya disyariatkan untuk kebutuhan, bukan untuk membayar hutang. Hutang itu wajib dibayar wa in kana dzu usratin wa nadhiratun ila maisarah. Lek wong sing kautang kok guru ngono sing dikenya. Wong sing ngutangi kudu ngenteni sampai tuh tidak ada kewajiban Anda menyaur, apalagi dapat dari utang. Hanya utang itu nggih, idza tadayantu bidainin faktuhu ini iso oleh utang. Utang disyariatno ketika kita butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan untuk bergaya, bukan untuk enak-enakan. Nah terus sekarang saya sudah punya utang Gus, kita kira kewajiban lagi kalau kita nggak punya ya nggak ada ini. Kita mohon maaf nunggu sampai. Nah orang yang mengutangi harus tahu dia kalau yang pihak yang terutang itu belum ada yang dipakai perusahaan tidak boleh memaksa. Karena dirotun wajib bagi dia menunggu ilama isyarat sampai yang terutang itu mampu untuk melunasi utang. Ya jelas nggak bisa. Orang utang kok disaur dengan utang, ini nambah nih masalah, bukan justru menyelesaikan masalah, sudah hilangkan kebiasaan utang. Ini solusi untuk menyelesaikan masalah. Anda melunasi utang kali utang itu hanya akan menambah masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Cukup berhenti di situ. Anda bicara terus terang, ini belum ada, ya kita jalan bekerja dengan apa? Kita lebih kuatkan tawakal kita kepada Allah saat kita berusaha. Baik Gus, ini tampaknya waktu ini juga berjalan begitu cepat. Kita sebetulnya ada di 10. Sebelum kita pamit undur diri, closing statement-nya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar pemirsa Radio Ampel Denta dimanapun Anda berada, bulan Ramadan di bulan Al-Quran, mari kita semarakkan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi kita pelajari isinya. Bukan hanya pelajari, kita hafalkan. Bukan hanya menghafalkan, tapi amalkan isinya Al-Quran. Membaca Al-Quran, zahirnya itu fadilah, tapi batinnya itu fardhu. Seperti halnya ziarah kubur, itu sunnah, fadilah. Namun batinnya itu wajib mengambil pelajaran. Al-Quran baca itu sunnah. Namun batinnya mengamalkan isinya Quran itu wajib. Berkumpul dengan orang soleh, orang alim, orang baik itu sunnah. Namun mencontoh perilaku orang soleh, orang baik itu hukumnya wajib. Menjenguk orang sakit itu sunnah. Mengingatkan agar berwasiat tentang hutang-hutangnya itu wajib. Inilah yang terpenting dalam Quran. Jangan asal kalau sudah membaca bisa merasa puas. Puncak daripada kesaktian Al-Quran itu apabila kita mengamalkan isinya. Al-Quran ini ada petunjuk itu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sebenarnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus, aqwam, isim tafdil. Kalimat efektif, paling lurus. Itu petunjuk Al-Quran, ikuti Al-Quran. Dan Al-Quran ini juga yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Tenang bro.
sampai niku disiapi annalahum ajrul amal so. Nah, ini diberitakan oleh Al-Quran itu melalui bumi suci Abdel sekali lagi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita kembali memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Cinta Al-Quran, baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dihormati syahri Ramadan di sana. Berkah bulan Ramadan tahun ini melalui acara program interaktif renungan malam Ampel Denta dengan dikawani oleh Ustadz Salam dan dibagi oleh Abah Torek dan Mas yang paling ganteng Mas Muhammad Sony Al Kapasan Baru. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan umumnya sepanjang umur kita. Amin. Allahumma amin. Itu juga saya apabila kurang ada kekurangan sengaja atau tidak, kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala pencerahannya dan pendengar siap. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat menjadi ilmu yang manfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dohiran dan batinan bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik pendengar siap. Dan akhirnya salam segera mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga jumpa kita di pagi hari ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Insya Allah jumpa kembali esok hari di program yang sama. Bincang Ramadan di 90 FM Radio Ambalenta Suara Syariat Islam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi